Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya hari? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kawan-kawan dipermudah segala urusannya. Semoga kawan-kawan dilancarkan segala usahanya. Dan semoga kawan-kawan dimanapun Anda berada nih, semoga sehat selalu ya intinya. Dan pastinya dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Nah kawan-kawan semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah berita yang dimana ini mengenai tentang pelanggaran visa yang dilakukan oleh beberapa kawan kita atau pekerja migran Indonesia, yang dimana mereka ini jualan secara offline, dan tentu ini juga menyuruh atau memintakan kami lebih berhati-hati, yang mana nggak hanya offline nih jualannya, tapi online pun ini juga lebih berhati-hati nggih. Oke kan kawan, gimana dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis hanya channel ini. Nah ini ceritanya sebanyak 21 orang kawan kita, baik itu mereka posisi ini ada majikan maupun nggak ada majikan, bahkan yang minta suaka atau peperan, ini masuk di dalam operasi jaringan dan mereka ini tertangkap kawan-kawan, yang dimana para imigrasi ini sedang melakukan pembersihan kepada PRT maupun non PRT, yang dimana menggunakan izin tinggal untuk kerja secara ilegal di negara ini. Dan mingguan, sekitaran 3 mingguan yang lalu ya kalau nggak salah, mereka ini ditangkap ketika sudah diketahui bahwa mereka menjajankan barang-barang di area Kos WB. Nah, di antara dari 21 tersebut, ketiganya ini adalah orang yang peperan atau refugee, yang dimana ini meminta suaka lah di negara Hong Kong ini. Nah kalau orang yang udah minta suaka melalui beberapa persidangan kemudian diloloskan, secara otomatis ini menjadi tanggung jawab pemerintah Hong Kong untuk menghidupi mereka di sini, memberikan tempat tinggal, memberikan mereka subsidi beberapa, mungkin memberikan uang cuman 1.500, sekitar 2.000-an lah, aku lupa ya, pokoknya sebesar itulah. Nah kemudian kurang apa cukup, ini tidak bisa Anda ini mencari tambahan lagi atau mencari kerjaan secara ilegal. Ini tidak boleh kawan-kawan, kalau kawan-kawan ini sudah mengajukan tinggal atau mengajukan sebagai peperan di negara ini. Anda tidak boleh kerja apapun itu. Namun karena mungkin mereka ini membutuhkan uang lagi, kekurangan uang karena 1 bulan cuma dikasih segitu nggak cukup nih, jadi mereka melakukan kerja secara ilegal di negara ini dan akhirnya mereka ketangkep. Dan selain 3 dari peperan ini, ada di antara mereka yang memiliki visa, ada yang overstay tapi mencoba untuk kerja menjajalkan makanan di beberapa sepanjang jalanan Victoria atau Kos WB. Ya sekali lagi ya apa, untuk mendapatkan uang lebih tadi ya, karena mungkin sekali lagi uang atau gaji mereka ini tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa jualan ya. Jadi awalnya operasi ini memang sengaja dibentuk untuk mengurus tentang kebersihan lingkungan, dan tentunya bagi siapa saja yang menyalahgunakan visa ini bakal ditangkap. Nah pada hari Minggu itulah mereka ini menurunkan beberapa kompi dari petugas, kemudian di situ mereka melengkapi petugas tersebut ini dengan beberapa kamera. Nah di situ baru si petugas itu akan berdiri saja tanpa menangkap kawan-kawan. Jadi biasanya para petugas itu cukup melihat kawan-kawan dari kejauhan. Kemudian kalau kawan-kawan ini sudah melakukan transaksi antara penjual dan pembeli, yang dimana si
pembeli ini menyodorkan uang, kemudian penjual ini nanti menyodorkan barang, maka di situ pasti akan ditangkap kawan-kawan. Ketika kawan-kawan tidak melakukan transaksi, ini belum tentu ditangkap. Karena apa? Yang dibutuhkan petugas itu adalah barang bukti. Karena ketika tidak ada barang bukti, jika sewaktu-waktu mbak penjual ini yang pinter, dia akan menanyakan barang buktinya, tentu petugas itu akan kalah karena nggak ada barang bukti. Itu kenapa aturan kemarin bagi petugas imigrasi yang terjun di lapangan atau petugas kebersihan lingkungan yang terjun ke lapangan itu dilengkapi oleh kamera. Karena apa? Biar ada bukti kalau sewaktu-waktu kalian yang terkena tangkap ini melawan di pengadilan, sudah ada buktinya. Tapi kalau kawan-kawan tidak melawan, cukup kawan-kawan ini barangnya banyak, itu ditangkap atau barangnya nanti disita. Hanya itu aja, tapi tidak memenjarakan kawan-kawan. Karena apa? Buktinya kurang. Ya. Jadi itu kenapa kalau petugas cuman diam, itu bukan berarti petugas itu membiarkan sampean jualan, tapi petugas itu mencari momen yang terbaik, yang dimana kalau sampean sudah melakukan transaksi tadi itu pasti bakal ditangkap. Jadi kalau di sono nih, kalau petugas cuman ya doang itu sebenarnya bukan mendiamkan sampean, tapi tunggu momen yang tepat. Ya, jadi kalau sampean ngelihat petugas cuma diam, maka berhentilah untuk menjajankan makanan Anda dulu. Mungkin bisa menunggu sampai petugas itu pergi, ya. Jadi mungkin karena petugas itu sudah melihat beberapa barang yang sampean tata di depan, jadi mereka tuh juga mengangkut barangnya tersebut dan menangkap sampean. Kalau sudah ditangkap nih, urusan sampean nanti jualan apa enggak itu urusan nanti. Yang penting ditangkap kemudian diperiksa. Nah, ada 21 orang yang dimana selain mereka menjajankan dengan memakai atau posisi inilah mbak itu masih memiliki majikan atau kerja sebagai PRT secara legal. Nah, akhirnya ini kena juga. Namun di antara mereka ada yang di mana mereka itu tidak memiliki visa kawan-kawan, jadi overstay, dan tiganya tadi yang refugee atau paperan tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka nanti urusannya bakal dipanggil lagi melalui persidangan ke depannya. Ya, jadi intinya memang para petugas itu memang sengaja untuk menangkap kawan-kawan, entah itu ada bukti, ada yang tidak perlu memerlukan bukti. Ketika yang tidak memerlukan bukti itu adalah ketika kawan-kawan itu visanya habis atau sudah tidak memiliki visa lagi. Ya, jadi disitulah baru ditangkap, kemudian nanti pasti ada proses lagi persidangan. Nah, dibebaskan atau enggak ini juga tergantung dari berapa banyak Anda ini melakukan pelanggaran. Kalau Anda ini melakukan pelanggaran cuma beberapa kali, nanti dibebaskan lagi, kemudian Anda pasti akan jualan lagi. Namun kalau Anda sudah ditangkap berkali-kali dan Anda ini berarti harus dipulangkan ke tanah air. Kemudian sebelum dipulangkan secara otomatis Anda bekerja dulu di penjara, dan kemudian di situ nanti Anda dapat gaji, dan itu pun Anda disuruh mengumpulkan tiket sendiri untuk kepulangan. Ya, jadi ketika Anda nanti di penjara, Anda masih memiliki gaji, sedikit gaji, dan juga pasti tiket atau uang tiket yang sudah diberikan oleh mereka, yang dimana diambil dari kerja sampean itu tadi, ya. Jadi intinya kalau kawan-kawan masih berminat untuk pengen menjadi overstay di negara Hong Kong ini, pikirkan 2 kali lagi, karena sekali lagi
menjadi overstay itu nggak penak Mbak, kejar-kejaran kayak orang lagi lihat petugas, kemudian Anda kayak maling, harus sembunyi, harus diam, harus tidak leluasa untuk keluar. Jadi khususnya bagi adik-adik nih, kalau sampean overstay dipikirkan sekali lagi yo, ataupun minta menjadi peperan di negara ini tuh gak gampang juga, melalui persidangan, dan persidangan sampai beberapa kali itu diterima apa enggaknya itu juga tergantung dari pemerintah sini. Kayak Mbak PL kemarin ini juga mengajukan sudah begitu lama, sampai umurnya 55 tahun tetap aja ditolak, dan akhirnya dia harus pulang. Jadi nggak mudah untuk mengajukan paper di negara orang ya. Oke, ini berita duka dari kawan kita, yaitu yang bernama Mbak Yani, umur 42 tahun, bekerja di Lamtim. Beliau ini pingsan dan kemudian meninggal dunia ya, yang dimana ini sebenarnya mengalami pingsan kemarin, terus kemudian pagi ini berita atau kabar beritanya keluar, yang dimana Mbak ini sudah meninggal dunia. Semoga Mbak Yani ini diampuni segala dosa-dosanya, dan semoga dipermudah kelak perjalanannya, dan bagi keluarga yang tinggalkan semoga juga diberi ketabahan nggih. Mari berdoa untuk almarhumah Mbak Yani, semoga sekali lagi diampuni segala dosa-dosanya, amin. Al-Fatihah. Jadi Mbak Yani ini baru bekerja di negara Hong Kong sekitaran 4 bulan nggih, dan kita tidak tahu, dan di sini juga tidak diberi keterangan secara jelas apa yang menyebabkan beliau ini meninggal dunia. Tapi sebelumnya 2 hari yang lalu ada juga Mbak PL yang meninggal dunia juga. Dan sekali lagi ini juga tiba-tiba pingsan di tempat juragannya. Kemudian ketika dibawa ke rumah sakit, Mbak PL ini juga meninggal dunia. Jadi sekali lagi saya tidak tahu apakah ini karena cuaca juga, atau mungkin memang karena kecapean kerja, kita tidak tahu. Tapi intinya saya doakan semuanya buat kawan yang selalu mendengarkan channel ini, pokoknya sehat selalu di perantauan. Lek sampean capek, istirahat toh, jangan terlalu ngoyo. Apalagi bos sejak kemarin kan di rumah terus nih ya. Jadi kerjalah sesuai dengan porsi sampean. Lek sampean kesel, rehat toh. Lek seandainya sampean nggak bisa rehat, sampean bisa ke toilet dulu untuk memejamkan mata Anda, rehat sebentar selama 5 menit sampai dengan 10 menit ya. Dan sekali lagi ojo kaken mikir ya, jangan kebanyakan mikir, jalani semuanya dengan kayak air mengalir. Lek ono masalah yo santai aja, mencobalah untuk santai, karena setiap manusia memang memiliki masalah. Tapi kalau sampean terlalu ngendeng, pikirannya sampean terlalu banter, nanti ujung-ujungnya sampean ini sakit, atau mungkin sampean ini banyak pikiran yang kemudian sampean tidak fokus di dalam bekerja nggih Mbak. Pokoknya saya selalu nih perantauan, semoga dengan ini semuanya bermanfaat channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.